Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah fikih dari kelas 1B dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu Bapak Haji Doni Putra LCM Hum akan memaparkan materi kami tentang wudhu. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, yaitu Bunga Valentin, Fitri Anita Pratama, dan terakhir Nurul Nabila. 1. Pengertian wudhu. Wudhu secara etimologi berasal dari kata wada'ah yang berarti kebersihan atau bersih dan bersuci. Dari terminologi fikih berarti membasuh muka dan tangan serta mengusap kepala dan kaki sesuai dengan metode yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tata cara. Secara urut dan niat telah dijelaskan dalam fikih, wudhu dengan sendirinya hukumnya adalah mustahab dan akan menjadi wajib untuk sebagian aktivitas seperti sholat dan tawaf Ka'bah. Dalam sebagian hal, harus dilakukan tayamum sebagai ganti wudhu dan mandi besar. 2. Keutamaan wudhu. 1. Keluar dosa kecil bersamaan mengalirnya tetesan bekas wudhu pada anggota tubuh. 2. Senantiasa menjaga wudhu, salah satu tanda kesempurnaan iman. Menyempurnakan wudhu di saat kondisi menyulitkan bisa menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat seseorang. 3. Bekas air wudhu pada anggota tubuh akan menjadikan tanda yang bercahaya pada hari kiamat serta tanda umat Nabi Muhammad SAW berwudhu. 4. Barang siapa yang berwudhu secara sempurna, kemudian sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosa-dosanya dan baginya surga. 5. Berwudhu dan membiasakan sholat sunnah setelahnya adalah amalan penduduk surga, akan dimuliakan seperti sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Selanjutnya yaitu berwudhu secara sempurna, kemudian berdoa setelahnya, menyebabkan akan dibukakan pintu surga yang ke-8. Selanjutnya yaitu tidur malam dalam keadaan suci akan diawasi malaikat dalam tidurnya. Didoakan ampunan oleh para malaikat. Jika bangun dan berdoa kepada Allah, doanya akan mustajab. Jika sebelumnya diiringi dengan doa khusus dari Nabi dengan tidur miring pada sisi kanan, kemudian meninggal dalam keadaan itu, maka ia meninggal dalam keadaan fitrah. 3. Sunnah wudhu. Dari Syekh Abu Suja al-Asyafahani menyebutkan dalam kitabnya Matan Goya atau Krib 10 perkara-perkara sunnah dalam berwudhu. Ada 10 sunnah dalam berwudhu, yaitu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat air, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap bagian luar dan dalam telinga dengan air yang baru, menyela-nyela rambut jenggot yang tebal, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri, 3 kali basuhan, dan berturut-turut. 4. Syarat berwudhu. 1. Islam. 2. Tidak berhadas besar dengan air suci dan mensucikan. 3. Tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. 4. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai ke anggota wudhu seperti getah, cat, dan sebagainya. Karangan dari Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazali menyimpulkan sebagai berikut. Membaca basmalah dilakukan pada awal pertama kali akan melakukan wudhu dengan kalimat bismillah untuk ringkasnya atau bismillahirrahmanirrahim untuk sempurnanya. Membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan dilakukan sebelum berkumur. Berkumur dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan dengan cara yang dimaksud adalah memasukkan air lalu memuntahkannya. Menghirup air ke dalam hidung dilakukan setelah berkumur. Membasuh seluruh kepala tidak hanya sekedar mengusapnya saja, dan hukum membasuh keseluruhan kepala adalah sunnah hukumnya dan mengusap sebagian kepala adalah wajib hukumnya. Mengusap seluruh bagian luar dan dalam kedua telinga dengan menggunakan air yang baru. Menyela-nyela rambut jenggot yang tebal adalah sunnah hukumnya, sedangkan menyela-nyela jenggot yang tipis adalah wajib. Menyela-nyela jari tangan dan kaki hukumnya sunnah, meskipun air wudhu bisa sampai menyela-nyela. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Semua basuhan terdiri 3 kali dan berurut-urut, artinya tidak ada jeda yang lama di antara
Basuh dua anggota yang membatalkan wudhu, yaitu 1. Mengeluarkan hadas dari 2 lubang dari kubul maupun dubur. 2. Tidur lelap atau dalam keadaan tidak sadar. 3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. 4. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan batin telapak tangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Pembahasan tata cara berwudu ini saya ambil dari sumber buku Bidayatul Mujtahid jilid 1 karya Ibnu Rusyd tentang bab wudu dari halaman 15-47. Landasan tata cara wudu adalah praktek yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki. Kemudian dijelaskan pula dalam berbagai riwayat sahih tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, niat. Para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat apakah niat merupakan syarat sahnya wudhu, padahal sebelumnya mereka sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam berbagai praktik ibadah. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat adalah syarat wudhu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad, Abu Thawr, dan Daud. Sementara sebagian yang lainnya berpendapat bahwa niat bukanlah syarat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Yang kedua, tentang membasuh kedua tangan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat atau kolam air wudhu. Sebagian ulama berpendapat sesungguhnya hal itu termasuk sunnah wudhu secara mutlak walaupun ia meyakini bahwa tangannya bersih. Ini pendapat di kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i. Yang lain berpendapat mustahab atau dianjurkan bagi orang yang ragu apakah tangannya bersih. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Malik. Ada juga yang berpendapat sesungguhnya membasuh tangan wajib bagi orang yang baru bangun tidur. Inilah pendapat Daud dan murid-muridnya. Lalu sebagian ulama lain membedakan antara tidur malam dan siang hari. Mereka mewajibkannya pada tidur malam dan tidak wajib pada tidur di siang hari. Inilah pendapat Ahmad. Ringkasnya, dalam masalah ini ada 4 pendapat. Yang pertama, sunnah secara mutlak. Yang kedua, dianjurkan bagi yang ragu-ragu. Yang ketiga, wajib bagi yang bangun tidur. Dan 4, wajib bagi yang baru bangun tidur malam dan tidak wajib untuk tidur siang. Adapun riwayat yang dinukil bahwa Rasulullah sering membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Bisa saja dipahami bahwa membasuh kedua telapak tangan di awal merupakan tata cara dalam berwudu. Bisa pula membasuh hukum air, maksudnya agar tidak terkena najis atau tidak ada keraguan di dalamnya ketika kita menyatakan bahwa keraguan itu memiliki pengaruh hukum. Selanjutnya yang ketiga yaitu berkumur dan istinsyak. Para ulama berbeda pendapat tentang berkumur dan istinsyak atau memasukkan air ke hidung dalam wudhu menjadi 3 pendapat. Yang pertama, keduanya termasuk sunnah dalam berwudhu. Ini adalah pendapat Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Yang kedua, keduanya adalah fardu. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Layla dan pengikut murid Daud. Yang ketiga, sesungguhnya istinsyak adalah wajib, sementara berkumur adalah sunnah. Ini adalah pendapat Abu Thawr, Abu Ubaidah, dan sekelompok dari Az-Zahiri. Kemudian yang keempat, tentang batasan membasuh muka. Para ulama telah sepakat bahwa membasuh muka secara umum termasuk rukun wudhu. Berdasarkan firman Allah, maka basuhlah mukamu, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Mereka berbeda pendapat pada 3 masalah membasuh bagian antara jambang dengan telinga, membasuh jenggot yang terurai dan mereraikannya. Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Maliki bahwa kulit tak berbulu antara jambang dan telinga termasuk wajah. Dalam mazhab itu pun diungkapkan adanya perbedaan antara orang yang tidak berjenggot dengan yang berjenggot. Jadi dalam mazhab Maliki ada 3 pendapat, sementara Abu Hanifah memasukkannya ke dalam bagian wajah. Adapun jenggot yang terurai, Imam Maliki berpendapat
wajib mengucurkan air kepadanya, sementara Abu Hanifah tidak mewajibkannya. Demikian pula Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Sebab perbedaan pendapat dalam dua masalah ini adalah ketidakjelasan apakah wajah mencakup dua tempat ini atau tidak, ataupun menyela-nyelahi jenggot. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hal itu tidak wajib. Ini pun dikatakan oleh Abu Hanifah dan Syafi'i, sementara Ibnu Abdil Hakim dan pengikut Maliki mewajibkannya. Sebab perbedaan pendapat, perbedaan mereka dalam kesohihan riwayat yang memberikan perintah untuk menyela-nyelahi jenggot. Bahkan kebanyakan dari atsar tersebut tidak sahih. Yang selanjutnya, batasan membasuh kedua tangan. Para ulama bersepakat bahwa membasuh kedua tangan dan kedua siku hukumnya fardu dalam berwudu. Para ulama berbeda pendapat dalam membasuh siku. Yang pertama, jumhur ulama, yakni Imam Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat wajib membasuhnya. Yang kedua, Ahlu Zahir dan sebagian ulama di kurun terakhir dari kalangan pengikut Maliki, juga At-Tabiri, berpendapat tidak wajib membasuhnya. Alhasil, orang yang tidak mewajibkannya lebih kuat dari sisi petunjuk lafaz, sementara yang mewajibkannya lebih jelas dari sisi atsar, kecuali jika sisi atsar tersebut dipahami mengandung makna sunnah. Jadi, masalah ini bersifat muhtamal atau mengandung banyak kemungkinan. Yang lain berpendapat jika batasan ini termasuk jenis yang dibatasi, maka ia masuk ke dalam hukumnya. Batasan mengusap kepala. Para ulama telah sepakat bahwa mengusap kepala termasuk kefarduan wudhu. Lalu mereka berbeda pendapat tentang batasan yang dianggap cukup. Yang pertama, Maliki berpendapat sesungguhnya yang wajib adalah mengusap semuanya. Yang kedua, sementara Syafi'i, sebagian pengikut Maliki, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang fardu adalah mengusap sebagian. Di antara pengikut Imam Maliki, ada yang membatasinya dengan 1/3, ada pula yang membatasinya dengan 2/3, lalu Abu Hanifah membatasi dengan 3/4, dan membatasi luas tangan yang digunakan untuk mengusap. Dia berkata bahwa mengusap dengan kurang dari 3 jari adalah tidak cukup atau tidak sah. Sementara Imam Syafi'i tidak membatasi luas tangan, demikian pula yang luas yang diusap. Kemudian jumlah atau 3 kali 3 kali dalam berwudu. Para ulama telah bersepakat bahwa membasuh anggota badan hanya wajib 1 kali jika mencukupi, sementara yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Lalu para ulama berbeda pendapat dalam jumlah mengusap kepala, apakah ada keutamaan dalam mengulangnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang siapa berwudu 3 kali 3 kali, maka hendaknya ia pun mengusap kepala 3 kali. Sementara kebanyakan para ulama fikih berpendapat tidak ada keutamaan dalam mengulang usapan kepala. Batasan mengusap serban. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengusap serban. Yang pertama, Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Al-Qasim bin Salam, dan sekelompok ulama membolehkannya. Yang kedua, sementara sekelompok ulama yang lain tidak membolehkannya. Di antara mereka adalah Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Mengusap telinga. Para ulama berbeda pendapat tentang mengusap telinga, apakah sunnah atau wajib, atau apakah airnya mesti diperbaharui atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib dan mesti memperbaharui air. Di antara yang menyatakan seperti itu adalah sebagian ulama pengikut Maliki, dan mereka mengaku bahwa itulah mazhab Maliki dengan alasan pendapatnya yang menyatakan bahwa telinga termasuk kepala. Sementara Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat mengusapnya adalah wajib, hanya saja mengusapnya bersamaan dengan kepala dengan 1 basuhan air. Imam Syafi'i berkata, mengusapnya adalah sunnah dengan memperbaharui air. Pendapat ini pun dipegang oleh sebagian pengikut Imam Maliki.
Mereka pun mengaku bahwa ini adalah pendapat Maliki dengan alasan perkataannya, hukumnya adalah sama dengan hukum berkumur. Tata cara membasuh kedua kaki. Para ulama bersepakat bahwa kedua kaki termasuk anggota wudhu. Lalu mereka berbeda pendapat dalam tata cara mensucikannya. Sebagian ulama berpendapat mensucikannya adalah dengan membasuh. Inilah pendapat jumhur. Sebagian ulama yang lain berpendapat yang fardu adalah mengusap. Sebagian ulama lainnya berpendapat mensucikannya adalah bisa dengan kedua cara di atas, membasuh dan mengusap, dan kembali kepada pilihan mukallaf itu sendiri. Selanjutnya, tertib dalam praktek wudhu. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tertib dalam praktek wudhu sesuai dengan urutan ayat. Sebagian ulama berpendapat tertib adalah sunnah. Ini adalah pendapat yang diungkapkan dari ulama-ulama mutaakhir dari kalangan pengikut Imam Maliki yang diambil dari mazhab Maliki. Ini pula pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Daud. Sebagian ulama lain berpendapat tertib adalah fardu. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad, dan Abu Ubaid. Tertib ini berlaku antara yang fardu dengan fardu. Adapun tertib antara fardu dengan sunnah, para ulama berbeda pendapat. Maliki berpendapat mustahab atau dianjurkan, sementara Abu Hanifah berpendapat sunnah. Yang terakhir yaitu berturut-turut dalam praktek wudhu. Para ulama berbeda pendapat tentang berturut-turut dalam amalan wudhu. Maliki berpendapat bahwa berturut-turut adalah fardu hukumnya jika ingat dan sanggup menunaikannya. Lalu kewajiban tersebut gugur ketika lupa atau tidak lupa tapi tidak sanggup menunaikannya dengan syarat tidak terlalu lama masa jedanya. Sementara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa berturut-turut tidak termasuk kewajiban dalam wudhu. Tata cara mengusap khuf. Adapun masalah penentuan bagian yang disucikan, para ulama fikih berbeda pendapat. Yaitu, sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib adalah mengusap bagian atas khuf, sementara mengusap bagian bawah khuf adalah mustahab atau sunnah. Imam Maliki adalah salah satu ulama yang berpendapat seperti itu. Demikian pula Imam Syafi'i. Sebagian ulama yang lainnya mewajibkan bagian atas dan bawah khuf. Ini adalah pendapat Ibnu Nafi dari para pengikut Maliki. Sebagian ulama lainnya hanya mewajibkan bagian atas khuf dan tidak menganggap sunnah mengusap bagian bawah khuf. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Daud, dan sekelompok ulama. Sementara Ashhab mengeluarkan pendapat yang syadz. Dia berkata bahwa yang wajib adalah mengusap salah satu bagian khuf, bagian bawah khuf atau atasnya, akan tetapi bagian atas khuf lebih dianjurkan. Selanjutnya tentang mengusap dua kaus kaki. Mengenai tempat yang diusap, para ulama telah sepakat bahwa yang boleh diusap adalah khuf. Lalu mereka berbeda pendapat mengenai mengusap kaus kaki. Sebagian ulama membolehkan hal itu dan sebagian ulama yang lainnya melarang. Di antara ulama yang melarang adalah Imam Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Dan yang membolehkannya adalah Abu Yusuf juga Muhammad, yang keduanya adalah murid Abu Hanifah. Syarat mengusap khuf dan jawrab. 1. Memakai khuf dan jawrab tersebut dalam keadaan suci. 2. Khuf dan jawrab juga dalam keadaan suci, tidak ada najis dan bukan bernajis. 3. Mengusapnya hanya karena hadas kecil. Adapun jika junub atau dalam keadaan yang mengharuskan kita mandi, maka hal tersebut dilepas. 4. Mengusapnya dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu sehari semalam untuk orang yang bermukim atau orang yang tidak safar atau musafir, dan 3 hari 3 malam untuk orang yang safar atau orang yang sedang musafir.
Definisi khuf dan jawrab menurut Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa khuf adalah sesuatu yang dipakai di kaki, terbuat dari kulit ataupun lainnya. Sedangkan jawrab adalah sesuatu yang dipakai di kaki, terbuat dari kapas dan semisalnya, atau yang lebih dikenal oleh kebanyakan orang adalah kaos kaki. Dalam dalilnya, hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang artinya, dalam sebuah perjalanan aku pun jongkok untuk melepas kedua sepatu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan saja sepatu itu karena aku memakainya dalam keadaan bersuci. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua sepatunya. Hadis riwayat Bukhari. Ada 3 pendapat ulama yang berkaitan dengan hukum mengusap khuf dan jawrab. 1. Tidak boleh mengusap keduanya kecuali bila tertutupi oleh sepatu kulit. Demikian ini pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Namun kemudian beliau menarik kembali pendapat ini juga bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka mengatakan karena kaos kaki tidak bisa disebut khuf sehingga tidak sama hukumnya dan tidak ada hadis tentang mengusap dua kaos kaki. 2. Diperbolehkan mengusap keduanya dengan syarat harus tebal, menutupi bagian yang wajib terkena air dalam berwudu. Demikian ini pendapat mazhab Imam Al-Hasan, Imam Ibnu Al-Musayyib, Imam Ahmad dan para fuqaha seperti mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. 3. Boleh hukumnya mengusap 2 buah kaos kaki secara mutlak meskipun tipis. Demikian ini pendapat yang zahir, yaitu Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Utsaimin dan Alama Asy-Syinkiti, dan inilah pendapat yang zahir. Hal-hal yang dapat membatalkan memakai khuf dan jawrab. 1. Semua perkara yang membatalkan wudu dapat membatalkan mengusap khuf karena ia adalah sebagian dari wudu. Selain itu, ia adalah pengganti wudu. Oleh sebab itu, ia batal dengan perkara yang membatalkan asalnya. Dengan hal itu, wajib bagi dia mengambil wudu dan mengusap lagi jika jangka waktu mengusap masih ada. Jika jangka waktunya telah habis, maka dia hendaklah berwudu dan membasuh kedua kakinya. 2. Junub atau sejenisnya. Jika seorang yang mengusap khuf junub atau terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi seperti haid dalam waktu untuk mengusap, maka batal kebolehan mengusap, dan dengan itu dia wajib membasuh kedua kakinya. Jika dia masih mau mengusapnya, maka dia hendaklah memakainya kembali. Ini dapat dipahami dari hadis Safwan bin Asal yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami jika kami dalam musafir agar tidak membuka khuf kami selama 3 hari 3 malam, melainkan disebabkan junub. Hal-hal yang sama kedudukannya adalah seperti haid, nifas, melahirkan, dapat dikiaskan dengan junub tersebut. 3. Membuka salah satu dari kedua khuf ataupun kedua-duanya. Kaki yang telah terbuka ke bagian betis khuf, maka tindakan membuka itu membatalkannya, karena tempat yang diusap telah terpisah dari kedudukannya. Untuk sebagian besar adalah hukumnya sama dengan keseluruhan. Dalam keadaan ini, jumhur selain ulama mazhab Hambali berpendapat wajib membasuh kedua kaki, karena kesucian kedua kaki dibatalkan. Sebab menurut hukum asal kedua kaki adalah wajib dibasuh. Mengusap hanya merupakan pengganti karena asalnya seperti dalam hukum tayamum setelah mendapatkan air. Tidak mencukupi kalau hanya membasuh sebelah kaki yang terlepas dari khuf saja, tetapi wajib membasuh kedua belah kaki, karena mengumpulkan di antara membasuh dengan mengusap adalah tidak boleh. Karena dalam kasus membuka khuf, sebagian luar jumhur ulama mazhab Maliki berpendapat hendaklah segera mengusap kedua khuf yang di dalam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syarat muamalah seperti yang telah diterangkan. 4. Terbuka sebagian dari kaki karena tersingkap atau terbukanya tali pengikat dan sebagainya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa sebab-sebab tersebut dapat membatalkan wudu. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wudu batal apabila terbuka sekadar 3 jari kaki. Menurut ulama Maliki,
Wudu menjadi batal apabila khuf terkoyak atau membuka jahitannya sebesar 1/3 dari bagian kaki, baik itu khufnya terbuka langsung ataupun bertaut, ataupun kurang dari ukuran tersebut. Apabila terbuka dan terlihat kaki, maka sebaliknya tidak batal jika bertaut dan melekat di antara satu sama lain. Seandainya tempat yang terbuka itu terlalu kecil, yang mana basah air yang ada di tangan pada waktu mengusap tidak sampai ke kaki yang berada di sebaliknya, maka tidak menjadi apa-apa. 5. Apabila sebagian besar dari salah satu kaki yang di dalam khuf dibasahi air, meskipun khuf itu bagus, menurut pendapat yang sahih di kalangan ulama mazhab Hanafi, keadaan ini membatalkan ucapan sama seperti jika semua kaki menjadi basah. Oleh sebab itu, wajib membuka khuf dan membasuh kedua kaki untuk menghindari berkumpulnya mengusap dan membasuh. Karena mengusap sebelah kaki dan membasuh sebelah yang lain adalah tidak boleh. 6. Habis jangka waktu atau masa, yaitu apabila berakhir sehari semalam untuk yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Hal ini adalah karena hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap khuf dari Ali, Huzaimah, dan Safwan menetapkan jangka waktu yang demikian.